kemudian dibuatkan terop, dibuat lampu yang terang, gemerlapan, bunga-bunga yang harum. Ternyata itu semuanya adalah lambang, karena sebentar lagi akan datang seorang pengantin yang harus kita hormati. Tahukah, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan matahari, Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan alam ini, Allah utus para nabi, karena sebentar lagi pengantinnya akan datang di Muhammad Rasulullah. Begitu juga Allah ciptakan bagaimana surga dengan kenikmatan yang tiada taranya, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Maka itu adalah semata-mata karena menjadi tempat Muhammad Rasulullah. Adapun yang lainnya ini adalah pengiring. Pengiringnya pengantin juga bisa merasakan jamuannya, makanan yang lezat, saudara. Kapan Anda selalu mengikuti, mengiringi Nabi Muhammad, maka Anda akan sampai ke surga Allah nanti. Karena itu disebut arusal khafidain. Nabi Muhammad itu pengantin dunia sampai akhirat. Tahukah sifat daripada pengantin? Pengantin itu pemalu. Pengantin itu pemalu. Pengantin itu tertawanya cuma senyum. Kalau ada pengantin cekakak cekikik, mungkin gak mau kecewa ini mertuanya ini. Pengantin itu makannya dikit. Pengantin itu selalu merunduk, pengantin itu baunya wangi, pengantin itu dirawat sehingga tampan. Begitulah Allah menciptakan Nabi Muhammad. Sifatnya pemalu, asyaddu haya'an al-adra fi hijriha. Nabi Muhammad itu lebih malu daripada perawan. Ya perawan dulu, kalau perawan sekarang juga nyapa. Nabi Muhammad itu tertawanya cuma senyum, pengantin. Nabi Muhammad itu tampan. Nabi Muhammad itu baunya harum. Wa indahu ahsanu tibin wa illam yakun tatayyab. Minyak wanginya sangat semerbak harum. Kalau tidak pakai minyak wangi, gak wangi Nabi. Idza jalasa fi majlisin bagiyati wa ayyaman wa in taghayyar. Kalau sudah duduk di majlis, bau wanginya Nabi itu berhari-hari melekat ada di situ. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kalau berjalan di satu jalan, orang semuanya tahu ini pernah di jalan Muhammad. Kenapa? Baunya berbeda, harum, saudara. Pengantin ya, pengantin makannya dikit, Nabi tidurnya dikit, pengantin. Karena itu ya akhwani, kita harus menjadi pengawal pengantin terus. Maka kita akan juga dijamu nanti sampai ada di surga Allah. Al-kaunu isyaratun wa antal sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwani, adakah Allah jalla khair. Akhina Sayyid Habib Muhammad Haidar maupun kita semuanya di majlis ini. Yang paling penting, kita berusaha menjadi orang yang bisa meneruskan cita-citanya Nabi, yang menjadi orang yang bisa meneruskan perjuangannya Nabi. Nabi ini berjuang gak mudah, saudara. Menghadapi musuh-musuh bukan yang sepele. Ini bukan musuh di medsos ini. Nabi ini musuh yang langsung berhadapan, yang menteror, yang akan membunuh, dan semuanya dilakukan untuk Nabi Muhammad SAW. Disuap pun pernah Nabi, tapi mereka nggak berhasil. Disuap, mau perempuan yang mana untuk dikawin, mau harta yang banyak akan dikumpulkan menjadi orang yang terbanyak hartanya, mau jadi pemimpin Ka'bah dan kunci yang akan diserahkan kepada Nabi. Tapi beliau menolak.
matahari bulan pun mau dikasihkan untuk meninggalkan perjuangan ini? Tidak. Diteror. Nah, sekali cerita-cerita bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika sujud ditaruh ada di kepala Nabi isi perut unta, sehingga beliau tidak mengangkat kepala, tidak mampu mengangkat kepalanya. Dari jauh kelihatan putri beliau Sayyidatul Fatimah lari, dibersihkan sambil menangis. Enggak sedikit tantangan itu. Tahu apa tujuannya? Tujuannya cuma satu, umatnya jangan sampai ada di sisa neraka Allah dan semuanya masuk surga Allah. Kalau Nabi udah jamin, Pak, Nabi itu udah jamin masuk surga. Bahkan surga itu tidak dibuka pintunya kecuali Nabi pertamanya yang masuk. Qara'tu babal jannah faqala li khazinha man bil bab fa qultu ana Muhammad fa qala bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Ketika aku mengetuk pintu surga nanti, maka penjaga surga berkata, siapa yang di pintu mengetuk pintu surga? Maka aku katakan, aku Muhammad. Maka penjaga surga menyatakan, aku ditugas oleh Allah tidak boleh membuka pintu surga sebelum engkau ya Muhammad. Neraka, nggak mungkin neraka itu akan menyentuh Nabi. Derajat udah dijadikan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi. Nggak ada yang lebih tinggi derajatnya daripada Rasulullah. Malaikat pun nggak sampai derajat itu, saudara. Ketika bagaimana di Mi'raj dengan Allah, langsung bertemu dengan Allah. Rutabun tasbudul amani wa hasraduna mawara. Allah kasih semuanya. Inna fatahna laka fathan mubina. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosanya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqim. Udah dapat semuanya. Hidayah, tamamun nikmat sudah dapat. Wa yansuratullah nasran aziza, dapat bantuan dari Allah. Enggak ada satupun yang bantu Nabi, tetap menang Rasulullah. Pertanyaannya, apalagi yang diminta oleh Nabi? Ternyata diminta cuma satu, umatku ya Allah. Kalau Nabi masuk surga, tapi Nabi tidak mau masuk surga kecuali bersama umatnya. Karena itu Nabi itu mengingatkan terus. Untuk kita ini supaya bisa masuk surga bersama beliau. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku ini masuk surga. Alhamdulillah. Illa man aba, kecuali yang menolak. Gila lah. Masuk surga bersama Nabi menolak. Momennya ya Rasulullah, siapa yang menolak masuk surga bersama Anda? Man ata'ani dakhala jannah, taat sama aku masuk surga bersama aku. Wa man 'asani faqad aba. Yang enggak taat sama aku berarti maksiat kepada aku, menolak masuk surga bersama aku. Coba koreksi. Yang kita lakukan, yang kita lihat ini apa setiap hari? Taat atau maksiat? Yang kita dengar apa? Yang kita ucapkan apa? Yang kita berbuat apa? Nabi punya cita-cita Anda masuk surga, tapi Anda tidak mau nurut sama Nabi. Haji. Karena itu momen maulid ini bukan hanya sekedar rebana, bukan hanya sekedar qasidah, bukan hanya sekedar kumpul, bukan hanya sekedar bacaan, tapi momen maulid ini adalah membuka kesadaran kita bahwa kita adalah harus mengikuti Nabi supaya bersama beliau sampai masuk surga. Bagaimana caranya kita bisa meneruskan Nabi? Kita harus berdakwah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Dakwah itu tugasnya Nabi dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi. Dakwah. Saudara, banyak orang yang keliru, dianggap berdakwah itu di atas mimbar.
Jadi kadang-kadang mimbar ini bukan untuk dakwah, untuk popularitas, supaya terkenal. Dakwah itu saudara bukan harus bangun pondok. Dakwah itu adalah sesuai dengan diri masing-masing. Kalau Anda jadi dokter, dakwah dengan ilmu kedokteran Anda. Kalau Anda jadi orang yang kaya, dakwah dengan bisnis Anda, dengan harta Anda. Kalau Anda jadi pejabat, dakwah dengan jabatan Anda. Kalau Anda jadi orang yang berilmu, dakwah dengan ilmu Anda, ajarkan ilmunya, amalkan ilmunya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada dua kehidupan, saudara. Ada kehidupan yang berakhir dengan kematian, yaitu kehidupan di atas dunia. Ada kehidupan yang tidak pernah berakhir, yaitu kehidupan ada di akhirat. Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu ciptakan kematian hanya di dunia itu kematian. Di akhirat nggak ada mati lagi. Dan kehidupan yang di dunia berakhir dengan kematian, yang di akhirat abadi, yang selama-lamanya sarmadiyah, tidak ada kematian. Kehidupan yang pertama ini sebagai ujian, liyabluwakum, untuk Allah uji kalian semuanya. Ayyukum ahsanu amala, amalan apa yang terbaik, bukan terbanyak, amalan apa yang terbaik pada masing-masing. Yang punya ilmu, amalan terbaiknya adalah mengajarkan ilmunya. Yang punya harta, amalan terbaik ya dengan hartanya. Ada apa yang ikut-ikutan buat pondok? Hartanya antum yang paling afdol. Yang jadi pejabat, amalan terbaik adalah jabatannya. Gunakan untuk manfaat, nolong orang-orang yang lemah. Polisi, amalan terbaiknya adalah keamanan. Dokter, amalan terbaik yang melayani pasien dengan baik, yang nggak punya biaya tetap dilayani. Ketika semuanya melakukan ayyukum ahsanu amala, tinggal sharing aja, tinggal saling kerjasama, melengkapi. Wah, nih Islam begitu. Karena itu kita ini harus berlomba, Pak. Di atas itu berlomba. Orang-orang di luar kita, musuh-musuh kita, mereka itu punya program. Mereka bisa sharing, bisa kerjasama. Kita saling musuhan. Kita sendiri-sendiri mana mungkin akan kuat ya ikhwani. Mana mungkin kita akan menang. Karena itu ayo bubar dari majlis ini, semua menutup dirinya. Kami akan meruskan dakwahnya Nabi. Kami akan meruskan dakwahnya Rasulullah. Dengan tugas masing-masing, menurut profesi masing-masing. Karena itu Allah bahasakan di dalam Al-Quran itu dengan kita ini berlomba di atas dunia ini. Fastabigul, kalau berlomba itu khairatnya. Kita enggak kan? Berlombanya banyak-banyak duit, bukan khairatnya. Tahun ini 100 miliar, tahun yang akan datang 200 miliar, tahun berikutnya 300 miliar. Yang keluar dikit. Bukan khairatnya yang dibuat untuk berlomba-lomba, tapi mengumpulkan hartanya. Jangan dong. Imbangi itu semuanya. Karena itu Allah bahasakan manusia ini banyak yang mereka itu masyhur bil khusran. Mereka itu ternyata yang dilakukan kerugian terus.
Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia ini rugi. Illa, kecuali hanya yang nggak rugi. Illa alladziina amanu, orang yang beriman. Orang yang kafir rugi. Wa amilus shalihat, dan mereka adalah beramal sholatnya benar, puasanya benar, istiqomahnya benar, ibadahnya benar. Wa tawassaw bil haqq, saling wasiat tentang kebenaran. Ingatkan dong, ayo. Apa hak tugasnya kita ini apa? Ayo sampai masing-masing melakukan itu. Wa tawassaw bis sabr, dan sabar karena kita ada musuhnya, baik yang zahir maupun yang batin. Allah sediakan musuh kita. Saudara, kalau tak ada musuh, Anda nggak akan jadi juara. Mana ada juara tanpa ada musuh? Anda jadi orang beriman, disediakan itu orang-orang Yahudi, Israel. Allah sediakan itu orang munafik, orang fasik. Perlu sabar. Ada Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabar diri kamu. Sabar dalam melawan kesabaran mereka. Orang-orang kafir aja sabar untuk menyerang kita. Kita nggak menjadi sabar orang yang menghadapi mereka. Warabitu, dan siap untuk menghadapi mereka, melawan mereka. Nggak usah melawan fisik, Pak, kalau mereka nggak menyerang dengan fisik. Kalau mereka melawan dengan harta, kenapa antum nggak keluarkan harta? Kalau mereka melawan dengan ilmu, Anda harus lawan dengan ilmu. Kita nggak punya persiapan itu, kita sendiri-sendiri selama ini. Saudara, jangan tertipu dengan kehidupan dunia ini, baik itu hanya materi atau berupa al-jah, kedudukan, ketenaran, kehormatan. Jangan pernah tertipu. Pada hakikatnya itu adalah ujian. Yang bernilai di antara dunia ini adalah yang Anda gunakan untuk perjuangan agama Anda untuk Allah. Ad-dunya mal'unah mal'unun ma fiha illa ma kana lillah minha. Dunia ini terlaknat, yang di atasnya terlaknat, kecuali yang digunakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipikir untuk membantu keluarga, untuk anak-anak yatim, untuk haji, untuk umroh. Satu saat pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menemui ada bangkai kambing yang busuk yang lagi dibuang sama penduduk daerah situ karena terganggu dengan baunya. Kemudian Nabi berkata dengan kepada sahabat dan sekitarnya, bagaimana kamu melihat ini kambing? Hal tarawna hadhihi syai'a, atarawna hadhihi syai'a, hadhihi syai'a hayyin 'ala aliha. Apakah kamu menyaksikan sekarang ini kambing betul-betul terhina, tidak ada nilainya di antara penduduk yang ada di sini? Nah, ya Rasulullah, min hawaniya hatta al-qawha. Saking nggak bernilainya, nggak berharganya itu kambing sampai dibuang. Maka Nabi SAW mengatakan, dunia itu la dunia ahwanu indallah min hadisah ala aliyah. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada kambing ini kepada. Ini jadi khalifah Amirul Mukminin, kasih air dengan madu. Man ladzi tarfa'u nafsi. Apa yang Anda tolak ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hadi dunia matulabli. Dunia datang kepada aku. Fagutulaha ilaiki amin. Maka aku katakan, siapa Tuhan kita? Kita harus tahu apa
hikmahnya dunia. Kita ini hamba Allahnya gak berdaya, yang pasti mati. Cara hidup yang benar di atas dunia ini. Lupa. Hati kita ini seperti budak daripada dunia, saudara. Ngikuti hanya dunia, walaupun kadang-kadang dengan cara yang haram, walaupun dengan cara riba. Dikuasai hatinya dengan dunia. Hatinya dengan dunia. Padahal dunia ini, saudara, dunia ini adalah ibarat kendaraan. Kendaraan. Kalau ada orang haji berangkat ke Makkah, tujuannya untuk apa? Untuk haji atau umroh. Dia punya kendaraan. Itu juga ada orang gitu. Umat yang berslogankan cinta, tapi umat-umat yang juga dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan insyaallah majelis ini bukan yang terakhir bagi kita. Allah kumpulkan kita insyaallah di tahun-tahun berikutnya fi khair wa afiyah. Mudah-mudahan yang ada di sini semuanya bisa kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Mudah-mudahan sahibul hajah Sayyid Muhammad Haidar, Allah berikan panjang umur, sehat dan afiat. Rezekinya lancar, tambah nomplok acaranya insya Allah, tambah meriah, tambah manfaat, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah membuka segala yang menutup hati kita. Allah jadikan kita mempunyai hati yang sadar bahwa kehidupan di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, selalu mengingat Nabi Muhammad, sehingga dapat bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpi maupun yaqadzah, bersama Nabi Muhammad di dunia, di barzakh, sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang bermaksiat, mudah-mudahan setelah ini bertobat, tidak kembali lagi maksiatnya. Yang malas beribadah, mudah-mudahan setelah majlis ini akan jadi giat beribadah kepada Allah. Yang tidak perhatian dengan sholat, setelah bubar dari majlis ini, insya Allah jadi orang yang menjaga sholat. Dan mudah-mudahan insya Allah selalu istiqamah sampai akhir hayat kita, dan Allah akhiri umur kita dengan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.